Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya adalah Wahyu Indarto. Saya adalah pengajar matematika di SMK Teknik PAL Surabaya. Pada tahun ini, saya berkesempatan untuk melaksanakan pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 2020 yang tergabung di Universitas Muhammadiyah Gresik. Saat ini saya akan melaksanakan kegiatan UKIN sebagai prasyarat kelulusan PPG 2020. Pada kegiatan UKIN kali ini, saya akan membawakan materi persamaan dan fungsi kuadrat yang saat ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan siswa kelas 11 TPMA SMK Teknik PAL Surabaya. Pada kegiatan pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan selanjutnya penutup. Pada pembelajaran saat ini, kami melaksanakan secara daring, sehingga kami memakai platform Zoom Meeting dan juga kami memakai akun e-learning SMK Teknik PAL Surabaya dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Dalam menunjang aktivitas pembelajaran, SMK Teknik PAL mengembangkan e-learning yang berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan peserta didik. Di dalam e-learning sudah terdapat LMS yang dapat diakses oleh peserta didik maupun guru. Di sini guru bisa memberikan materi atau mengupload materi sehingga peserta didik mampu untuk mendownload dengan sangat mudah. Di sini contohnya saya telah mengupload persamaan dan fungsi kuadrat yang saya ajarkan sehingga peserta didik dapat mengupload bahan ajar yang telah saya kirimkan. Kemudian untuk tugas saya mengirimkan juga persamaan dan fungsi kuadrat. Di sini dapat diakses oleh peserta didik dengan rentang waktu yang sudah saya setting seperti itu. Di sini saya sudah menuliskan persamaan dan fungsi kuadrat tugas 1 dan tugas 2. Di e-learning sendiri, selain ada materi dan tugas, juga terdapat menu atau LMS terkait diskusi, ada juga ujian dan kuis. Termasuk di dalamnya nanti langsung terdapat penilaian kegiatan pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru memberikan informasi kepada peserta didik melalui WhatsApp group. Termasuk guru memberikan panduan sebelum siswa masuk ke dalam web meeting. Di dalam WhatsApp group, guru memberikan link yang harus diakses oleh peserta didik. Kita mulai ya. Mulai, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semua ya hari ini. Sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, sehat. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. 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 Untuk pembelajaran dari Pak Wahyu hari ini, kita nanti kurang lebih 2 jam pelajaran kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, sebelum memulai kita berdoa dahulu. Kali ini saya pengen Adiatma yang memulai untuk memimpin
berdoa. Silakan Adi Atma. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adi Atma yang katanya sakit ya. Semoga lekas sembuh hari ini. Siap. Yang Amin. luka tangannya ya kemarin waktu praktek ya, lekas sembuh ya. Oke. Amin. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran terkait materi persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, di persamaan kuadrat kalian pernah mempelajarinya mungkin di waktu tingkat SMP. Masih ingat? Masih ingat nggak persamaan kuadrat kira-kira? Lumayan ingat. Ya. Oke. Jadi kita Agak lupa Pak, agak lupa. jadi kita nanti akan menggali lagi ingatan kita terkait persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, di awal ini kita akan terkait dengan persamaan kuadrat dahulu. Oke, kira-kira ini yang belum hadir nanti akan saya absen ya. Absennya nanti akan di terakhir. Silakan nanti absensi di WhatsApp grup nanti ya. Kalau sudah sampai akhir pembelajaran mungkin akan ada yang terlambat masuk, nggak apa-apa. Oke, saya akan share dulu untuk materi hari ini. Oke. Apakah sudah terlihat, Nak? Sudah, Pak. Sudah. Sudah Pak. Oke, pada pagi hari ini kita fokus ke persamaan kuadrat. Nah, yang akan kita pelajari nanti terkait definisi, yang kedua nanti terkait faktorisasi, di mana A sama dengan 1. Nah, kita akan pelajari nanti. Kemudian ketika A tidak sama dengan 1, kemudian aplikasinya nanti dalam penerapan kehidupan sehari-hari maupun konteks pembelajaran nanti, kemudian latihan soal. Oke, pernah lihat gambar ini ya? Pernah, Pak. Nah, pernah, berarti suka nonton film ini ya? Pernah, Pak. Aduh. Film Pak. Ya. Nih, percakapan antara Dilan dan Mile ya. Kira-kira percakapan ini terjadi nggak nanti suatu saat di kalian? Nah, hari ini kita ubah dalam kehidupan nyata hari ini ya. Ini pilihannya kok belajar persamaan kuadrat. Nah, apa pentingnya? Nah, kalau kita belum tahu ya, maka kita harus cari tahu dulu ya. Karena kita pengen tahu semuanya, ayo kita belajar bareng. Yang pertama, nah, pada pembelajaran hari ini kompetensi dasar yang kita pelajari adalah terkait dengan menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Nilai variabel dan pada persamaan ya, persamaan kuadrat. Kemudian kompetensi dasar keterampilan yang harus kalian miliki nanti menyelesaikan persamaan yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Kemudian indikatornya menentukan definisi persamaan kuadrat itu apa ya. Ya, kemudian mengidentifikasi persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Nah, yang ketiga menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, oke. Kemudian indikator pencapaian kompetensi keterampilan nanti kalian harus menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Oke, tujuan pembelajaran hari ini ya, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, saya berharap nanti kalian yang pertama mampu menentukan definisi persamaan kuadrat ya.
Yang kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan persamaan kuadrat yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dengan tepat. Menyelesaikan permasalahannya ya. Kemudian ini saya harap kalian nanti bisa bekerja sama ketika diskusi ya. Kemudian disiplin. Ya. Yang terakhir adalah percaya diri, jangan malu-malu nanti kalau mengungkapkan pendapat, jangan takut salah, seperti itu. Oke, pertanyaan dari Dilan dan Milia tadi, mengapa kita perlu belajar persamaan kuadrat? Kira-kira, ya. Tahu nggak? Nih, ada pesawat. Nah, pesawatnya ngapain tadi? Keluar apa tadi pesawatnya? Menjatuhkan Iya, ngebom ya tadi ya. Oke. Militer menggunakan persamaan kuadrat untuk memprediksi di mana peluru ditembakkan untuk menuju sasaran. Jadi nggak main sembarangan. Ya. Jadi kalau dia menggunakan peluru, ya, misalkan mau menembakkan, ya, sasarannya itu harus tepat. Nah, itu ada konsep yang digunakan yaitu persamaan kuadrat. Nah, ini ada Pak Polisi ini. Kenapa harus belajar persamaan kuadrat? Nih Pak Polisi ngapain Pak? Nah, ada mobil di stop. Perhatikan. Polisi menggunakan persamaan kuadrat untuk menyelidiki pengereman kendaraan pada saat terjadi kecelakaan. Nah, makanya setiap terjadi kecelakaan, pihak kepolisian pasti akan kadang membuat gambar-gambar silang. Kapan mulai berhenti, di mana dia mulai mengerem, ya jarak rem sampai berhenti, tabrakan tadi. Nah, itu menggunakan konsep dari persamaan kuadrat. Ya, ternyata penting juga ya. Oke. Selanjutnya, apabila kita mempunyai bentuk, ya, perhatikan, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Ya, kira-kira kalau ketemu soal seperti ini, atau mungkin di buku, di koran, atau apapun, ya, kita cek. Maka, dari persamaan ini, ya, perhatikan, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Ya. Perhatikan 5x dan 6. Ada kesamaan di sini. 2 ditambah 3 di sini 2 kali 3. Ternyata angka di sini 5 dan 6 terkait dengan faktor perkalian dan penjumlahan. 6 itu berasal dari 2 kali 3. Benar nggak? Halo? Iya, Pak. Bener Pak, bener. Kalau dijumlahkan ternyata ada angka 5. 5. Iya. Oke. Kemudian diubah prosesnya. Sehingga ternyata x kuadrat plus 5x plus 6 itu merupakan faktor perkalian. X plus 3 dikali x plus 2. Itu adalah yang akan kita bahas nanti. Ya, kita bahas nanti. Kira-kira kalau tadi masih bingung, nggak masalah. Kita proses dulu. Pertama, definisi dari persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya, ini sudah ada di materi yang saya kirimkan di e-learning kalian. Dengan catatan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, a di sini tidak boleh sama dengan 0. Ya. Kira-kira kenapa kok tidak boleh 0? 0 kali x kuadrat, kenapa nggak boleh 0? Kira-kira kenapa? Kenapa kok nggak boleh 0?
Ada yang tahu? Halo? Kenapa kok nggak boleh 0? Boleh jawab, nggak masalah. Salah, jangan takut. Kenapa kok A tidak boleh 0? Coba dibayangkan kalau 0 dimasukkan sini. Berarti kan 0x kuadrat. Hasil perkaliannya berapa? Tetap 0. tetap 0. Nah, sehingga kalau ini 0 berarti tidak membentuk namanya persamaan kuadrat. Ya. A, B, C anggota bilangan real. Perhatikan. Ya. Ini ada 2x kuadrat plus 4x min 1 sama dengan 0. Maka nilai A 2. Ini A ya, kalau taruh di sini ya. Berarti A ini adalah koefisien dari x kuadrat. Kemudian B. B-nya di sini adalah 4. Kira-kira C-nya berapa? 4. Kira-kira C-nya berapa? Ini C. Min 1. C-nya 1. Satu Min atau 1. satu atau Min negatif? 1, Pak. Negatif. Negatif 1. Negatif 1. Nah, contoh 2. Diketahui persamaan kuadrat. X kuadrat plus 3x sama dengan 0. Kira-kira A-nya berapa? 1. 1. 1. Kita cek. Berapakah nilai A, B, C? Berarti koefisien A adalah 1. Oke. B-nya berapa kira-kira? 3. 3. Kita cek. Oke, bagus sekali. Selanjutnya C. Kira-kira C-nya berapa? 0. 0. Kosong. C-nya adalah 0. Di sini tidak muncul C ya. Jadi x kuadrat plus 3x. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Saya cek lagi. Diketahui persamaan kuadrat. Perhatikan. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, maka berapa nilai A, B, dan C? Kira-kira A-nya berapa? 1. 1. 1. Kita cek dulu, kita tahan dulu ya. A-nya 1. B-nya berapa? B-nya min Min negatif 9. Tidak ada. B-nya tidak ada. Ada yang bilang tidak ada yang bilang 0, ada yang bilang min 9. Yang benar ya? Benar gitu? Ya. Nah, B-nya tidak ada. Ada yang bilang tidak ada yang negatif 9. Kita cek nanti. C-nya berapa? min 9. Negatif. Min 9. Nah, ada yang ganda ini. A-nya ternyata 1. Ya. A adalah koefisien dari x kuadrat, nilainya 1. B-nya 0. Ya. B adalah koefisien dari x. Di sini ada x nggak? Variabel x nggak ada kan? Tidak. Tidak ada. Berarti 0. Kemudian C-nya berapa berarti? C Min 9. negatif 9. Ya. Oke. Contoh lagi. Sekarang kita tentukan persamaan kuadrat atau bukan. Nah, apakah bentuk di bawah ini adalah persamaan kuadrat? 6x, mohon maaf, 6 ditambah 5x sama dengan 0. Persamaan kuadrat bukan? Kira-kira Bukan. 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 Kenapa bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena tidak ada kuadratnya. Oke, tidak ada kuadratnya. Variabelnya tidak ada yang berpangkat 2. Oke. Bukan. Ya, benar sekali. Ini adalah bukan persamaan kuadrat atau bukan PK. Karena apa? Bukan termasuk PK. Benar, karena pangkat tertingginya adalah 1. Ini pangkatnya 1. Padahal tadi persamaan kuadrat adalah pangkatnya berapa? 2. 2.
2. 2. Angkanya cuma 1. Oke. Nih, contoh kelima. Apakah bentuk ini persamaan kuadrat atau bukan? Nah, persamaan kuadrat atau bukan? Kira-kira persamaan kuadrat atau bukan ini? Bukan. Bukan, Pak. Bukan. Benar bukan? Diingat yang tadi, persamaan kuadrat adalah, ayo, Nilai tertinggi Yang 2. ada variabelnya yang ada kuadratnya. berarti ini persamaan kuadrat bukan? Persamaan. Persamaan. Ini kan kita pastikan. Parah. Ternyata jawabannya adalah ini adalah persamaan kuadrat atau PK. Kenapa termasuk persamaan kuadrat? Karena pangkat tertingginya adalah 2. Loh Pak, pangkat tertingginya kok di belakang? Tidak masalah, nanti bisa diubah ke depan lagi kan, sama kan? Nah, dimanapun tempatnya, Oh, berarti nggak seharus ya nggak harus selalu di depan. di Ya, depan. Oh, yang gitu. pertama adalah pangkat tertingginya 2. Nanti secara 2. bisa di depan, bisa di tengah, atau di belakang. Oke, perhatikan. Maka berapa nilai ABC? Ini adalah persamaan kuadrat. Nilai A-nya berapa berarti? 5. Min 5. Negatif. Min 5. Negatif 5. Oke. A-nya ya. Ingat, A adalah variabel dari X kuadrat. Di mana X kuadrat ini? Ya. Nggak harus ada di depan, bisa atau di belakang. Nah, adalah koefisiennya adalah X5. Variabelnya koefisiennya negatif 5. Kemudian B-nya 0 karena di sini tidak ada variabel X. Ya. Kemudian C-nya berapa? Ya, 9. 9. 9. Oke. Paham ya sampai sini? Mudah ya? Paham. Paham, Pak. Lumayan. Paham, Pak. Ini menggali ingatan ya. Sekarang cara menentukan akar dari persamaan kuadrat. Setelah kita tahu tadi koefisien A, B, C, sekarang kita menentukan akar persamaan kuadrat. Tahap yang pertama dengan faktorisasi. Ya, seperti yang di awal tadi ya. Faktor perkalian. Diketahui persamaan kuadrat. X kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. A-nya berapa? Hanya 1. 1. B-nya berapa? 5 plus 5. 5. D-nya 6. 6. maka berapa akar-akarnya? Nah, berarti berapa akarnya ini mencari nilai X. Ya. X-nya ini berapa sih nanti? Ya, hasilnya yang bisa yang pertama A 1, B 5, C 6. Ya. Ini koefisien yang kalian cari tadi. Caranya seperti ini, cari dulu dengan koefisiennya. Kemudian menentukan P dan Q. Gimana caranya? Oke. P kali Q itu sama dengan A kali C. A-nya tadi berapa? 1. Kemudian C-nya ada 6. 1. Maka kalau dikalikan P itu sama dengan 6. Kemudian P ditambah Q itu sama dengan B. Nah, B-nya berapa di sini? B-nya 5, maka sama dengan 5. 5. Ingat ya. Maka nah, kita mencari akar-akarnya tadi dengan pemfaktoran X ditambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Ya, ingat P-nya tadi adalah berapa? 6. 6. Itu adalah P kali Q. Ya, sama dengan 6. Dengan P ditambah Q sama dengan 5. Kita cek dulu.
kita lihat dari sini 6, ini 5. Faktor perkalian yang hasilnya 6, kemudian jika ditambah itu hasilnya 5, itu adalah 2 dan 3. Kalau dikalikan 6, 3. 5. Nah, dari sini dapat diketahui bahwasanya X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3 dengan cara ya 2 dan ini 3 sama dengan 0. Perhatikan, X plus 2 sama dengan 0 sehingga X sama dengan negatif 2. Artinya ruas kanan dikurangi 2, ruas kiri dikurangi 2 sehingga ketemu negatif. Kemudian yang belakangnya X plus 3 sama dengan 0, sama agar 3 di sini hilang maka harus dikurangi 3 kan, karena sebelah kiri dikurangi 3 maka sebelah kanan atau ruas kanan juga dikurangi 3 sehingga X sama dengan negatif 3. Oke, perhatikan ada persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x plus 2 sama dengan 0. A nya berapa? 2. 2, 2. 5, 5. nya 2. 2. Oke. Bener ya, A nya 2, B 5, C 2. Oke, menentukan P dan Q. Nah, sama tadi ya. P, Q. Ya, kita cek. P kali Q sama dengan A kali C. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. 2. Kemudian P ditambah yang mana dengan B. B nya 5. Perhatikan. Oke. Maka P nya ketemu 4, Q nya ketemu 1. Kenapa bisa begitu? Kamu cek bilangan yang kalau dikalikan ketemu 4, kalau dijumlahkan ketemu 5, maka bilangan itu adalah 4 dan 1. 1. Ya, berarti kan kalau dikalikan 4, kalau dijumlahkan ketemu 5. 5. Dengan rumus seperti ini, perhatikan. Nah, ini rumus kedua. X 2x plus 4 dikali 2x plus 1 dibagi 2 sama dengan 0. Sekarang kamu cek di LKPD. Ya, di LKPD yang sudah saya share. Nah, silakan dicek cara mengerjakannya yang pertama. Kemudian apabila ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan nanti. Ya. Silakan nanti diskusi. Yang penting ada kerjasamanya ya, jangan kerja individu. Selain dalam web meeting, diskusi juga dilaksanakan dalam WhatsApp group. Yang umur Pak, bingung Pak. Kok iso bingung ke lho? Ya apa sih? Mau kan diterang no. Kira-kira berapa? Ketemu hasilnya. Usia Dilan dan ayahnya. Dilan dianggap X, ayahnya dianggap Y, ya kan? Jadi X ditambah Y itu ketemu 44. 44. Nah, kalau dikalikan X kali Y sama dengan 468. Kalau dari soal faktorisasi tadi, ya berarti enak toh? Bisa? Enek Pak. Siap, bisa. Nah, ketemunya berapa berarti? 26 ditambah 18 sama dengan 44. Habis itu
Kalau dikalikan 26 dikalikan 18 sama dengan 468 Nah, betul. gitu. Iya, betul. Sekarang Cuma itu tak. Iya. kalau X ditambah Y ikut tuh Walang netak. anggap aja itu A tadi lo P ditambah Cuma coba. temunya berapa? Jadi Dilan itu umurnya 18, terus ayahnya 26. Dicari X1 X2 Apa kebalikan? Berarti X-nya itu 18. Y-nya ayahnya Ayahnya 26. Oh iya, ayahnya yang 26. Soalnya kan lebih tua. Heeh. Ini sama kayak tugas yang kedua. ya. Itu prosesnya adalah anggap aja P ya. X-nya 18, Pak. P-nya itu Dilan. Ini bisa jawab semua ya. Oh, bisa, Pak. Oh, sudah, Pak. Sudah Wah, saya jawab. Di WA di grup ada, Pak. ya. Jika selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 3, angka berapa coba? Selisih itu berapa? Pengurangan kan? Iya. Dikurangi, Pak, selisih, Pak. Dikurangi 2 kali berarti. Selisih 2 kali kuadrat. Misalkan bilangannya X ya, 2 kali kuadrat berarti 2X kuadrat toh. Iya. Nah, Ya, selisihnya berarti dikurangi 3 kali bilangan itu, berarti 3X kan. Sama dengan 9, berarti kan 2X kuadrat kurangi 3X sama dengan 9. Ya enggak? ya. Wah, iya. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ada di LKPD. Tadi sudah buka LKPD semuanya. Kenapa, Pak? LKPD sudah dibuka ya tadi ya. LKPD-nya. Sudah, Pak. Oke. Nah, terus sekarang pembahasan terkait LKPD ya. Sudah dicek semua LKPD-nya? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Dan perhatikan, cermati dulu LKPD-nya. Kemudian selesaikan setiap permasalahan yang ada. Kemudian tulislah jawabanmu pada lembar kertas, boleh ya, kayak buku boleh, atau langsung kalau yang sudah di-download. Kemudian bertanya jika ada yang kurang jelas. Oke. Kegiatan yang pertama, ini yang mungkin terjadi kalau kita mau ngitung usia kalian dengan orang tua kalian ya. Perhatikan, usia Dilan dan ayahnya saat ini apabila dijumlahkan adalah 44 ya. Kalau dijumlahkan 44. Kalau dikalikan usia dari anak dan ayah tadi, Dilan dan ayahnya, itu adalah 468. Nah, kira-kira kalau dibuat perumpamaan seperti apa? Ada yang sudah jawab? Ya, halo. Punya siapa? Punya Detma? Ya enggak apa-apa, Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang mana? Oh, ini. Oke. Usianya diperkirakan ayahnya berapa ini? 26? Sedangkan Dilan 18. Apakah benar 26 tambah 18 itu adalah 44? Yang lain? Benar, Pak. Oke.
Kalau dikalikan, benar ya, 468. Ya Pak, bener Pak. Oke, terima kasih. Tadi dari Adiatma. Bagus. Sekarang kita masuk yang selanjutnya. Setelah mengerjakan tadi, kita cek di bawah sini. Mari kita cermati persamaan berikut. Apakah persamaan ini termasuk persamaan kuadrat atau bukan? Yang pertama, X kuadrat ditambah X plus 5 sama dengan 0. Persamaan kuadrat atau bukan? Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. NWK. Ya, ini adalah persamaan kuadrat. Berapa koefisien dari X kuadrat? Ini berapa? Ini berapa? Satu. Ini berapa? 6. C-nya berapa? 6. C-nya berapa? 5. C-nya 5. Yang kedua, X kuadrat sama dengan min 2X min 4. Persamaan kuadrat atau bukan? Ya, PK. Iya, Persamaan. persamaan kuadrat. Dan yang ketiga, 16 sama dengan 0. Persamaan kuadrat bukan? Bukan. Karena di sini variabel tertingginya pangkat berapa? Tertingginya pangkatnya 1. Iya, pangkat 1. Ini bukan. Tertinggi pangkatnya 1. Iya, bukan PK. Yang 4, 6X tambah 5 sama dengan X kuadrat. Persamaan kuadrat juga. PK Pak. Iya Pak. PK Pak. Yang terakhir 20X sama dengan 10. Bukan PK. Bukan. Ya. Oke. Tip bagus sekali. Ternyata kalian bisa ya. Oke, baik. Kita masuk ke penarikan kesimpulan. Nah, yang pertama terkait dengan bentuk persamaan kuadrat. Jadi bentuk persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, paham ya? Kemudian dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. Ya. Dengan A, B, C adalah bilangan real. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Ya. Tadi kita ketahui bahwasanya jika A itu 0, jika dikalikan dengan X kuadrat maka hasilnya adalah 0, sehingga variabel tertingginya bukan 2. Ya. Jika A sama dengan 1, maka faktorkan dengan bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan X ditambah X1 dikalikan X ditambah X2 sama dengan 0, di mana X1 ditambah X2 itu sama dengan B dan X1 dikalikan X2 sama dengan C. Untuk A tidak sama dengan 1, maka cara faktorkannya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 diubah dalam bentuk AX plus X1 dikalikan AX plus X2 dibagi A sama dengan 0, dengan catatan X1 tambah X2 sama dengan B dan X1 dikalikan X2 sama dengan C. Oke, perhatikan soal latihan. Nah, untuk soal latihan ini silakan nanti kita kerjakan kalian di LMS kalian, nanti saya share, kemudian silakan kerjakan. Nah, ada dua permasalahan ini. Untuk tindak lanjut silakan kalian kerjakan di LMS e-learning kalian ya, nanti saya akan melihat dari situ, saya akan cek. Oke, demikian untuk materi hari ini. Silakan untuk kegiatan selanjutnya kita lanjut di LMS e-learning ya. Sebelum mengakhiri,
marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk doa silakan, kali ini saya pengen Rozak yang mimpin. Rozaki. Ya Pak. Oke, silakan mimpin dulu, Zak. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita minggu depan kita akan lanjut terkait pembahasan dari persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, nanti materi akan saya share untuk yang ada di e-learning. Sekian dulu untuk kegiatan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selalu ya. Ya Pak. Ya Pak. Demikian pembelajaran matematika yang sudah saya laksanakan bersama siswa SMK Teknik PAL Surabaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.